Ya Allah, Pepi masih apa itu? Oh alah, ya ini udah setahun ini namanya. Udah kan setahun. Tapi harusnya iya. Nggak tahu masa si Alia itu sama 330. Iya, sama-sama ada yang mau minum. Tapi beda ini ya jam les kami. Tapi sama waktu ngajar. Ya, sesuai dengan gaji dia sebulan. Alia sesuai dengan gaji dia sebulan. 30. Ya berarti 1 tahun lah. Dia tuh 1 bulannya 600. Oh iya. Tapi kan ini bulan 4 ya Tante ya, 3 bulan lagi ya Tante ya? Iya, oh ya Pak. Tidak apa cuma kali 9 gitu. Kayaknya enggak, kurang 3 bulan. Ya, itu bulan Maret. Enggak apa-apa lah, bisa 9. Jadi ini baru kemarin. Kami pun. Kayak gitu malah-malahnya enggak beritahu nanti. Biar dana rekod dana. Biar abang tuh jangan malam. Cepat kali anti record Pep. Unmute-kan dulu. Hapus baby ini. Orang belum ngumpul anaknya semua. Astagfirullah. Udahlah, kita mulai aja lah. Udah di record ini Pep. Alah, udah tadi awak cerita. Tengok-tengok. Oke, anak-anak ustazah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini ya. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10A dan B? Iya, alhamdulillah ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar ya di bab selanjutnya, yaitu belajar dari biografi. Pernah dengar kata biografi? Pernah lah ya kan, baca biografi pernah? Pernah ya. Jadi anak ustazah hari ini kita akan belajar biografi karena kayaknya mungkin biografi masuk ya dalam ujian ya. Jadi sekalianlah kita tuh kayak membahas tentang apa namanya? Ya ujian lah pastinya. Biar nanti jawab soalnya tepat gitu. Nah, jadi biografi biasanya kalau kalian baca biografi tentang siapa anak ustazah? Tentang siapa? Ayo, siapa yang pernah baca biografi dan dia baca biografi siapa gitu loh, maksud ustazah. Gitu loh. 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 Apa nggak pernah baca biografi? Apa nak? Nggak dengar. Apa nak? Bapak Pramuka? Iya, siapa Bapak Pramuka? Boleh ya. Kalau ustazah banyak. Ustazah pernah baca ya tentang Bapak Habibie, Soekarno, banyak lah ya pahlawan-pahlawan dulu. Terus juga pernah juga tentang inilah pembela Islam zaman Nabi, kan biografinya ada sahabat-sahabat Nabi, kan ada juga kan biografinya kan. Itu juga karena banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari biografi tersebut. Nah, jadi biografi adalah sebelum saya jelaskan, saya kasih tahu dulu ya tujuan belajar biografi anak ya. Jadi kan di sini kita akan menelaah teks biografi. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari teks biografi ini? Ya, sebelumnya tolong dibuka kameranya ya anak ya. Ya, tolong dibuka ya biar saya tahu ya. Yang pertama tujuannya adalah agar siswa itu mampu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks biografi.
Yang ketiga, siswa mampu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Nah, itulah tadi 3 tujuan yang akan kita harapkan lah ya. Maksudnya pengen kita wujudkan lah, dalam pembelajaran biografi kali ini. Nah, jadi apa biografi itu? Jadi biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ingat ya, yang ditulis oleh orang lain. Jadi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain itulah biografi. Jadi dalam biografi itu disajikanlah sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Nah, jadi biografi itu dia cerita ya tentang kehidupan. Ya, pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh ternama yang ditulis oleh orang lain. Tapi ada loh yang ditulis kayak biografi sih, tapi dia ditulis oleh orang itu sendiri. Apa namanya? Ada dia biografi, satu lagi ada yang namanya apa? Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan ya, dikit-dikit aja dalam hati. Ada biografi, satu lagi ada namanya kalau dia menulis untuk dirinya sendiri, perjalanan hidupnya untuk diri sendiri. Siapa? Apa? Autobiografi, betul. Bukan biodata ya nak. Biodata itu Bakes, Mikes tuh. Nanti biodata pula. Iya sih memang iya. Tapi kan itu yang kece-kece. Biodata Makes, Mikes ya kan. Jadi autobiografi dia sama kayak biografi, tapi dia perjalanan hidupnya, nggak ada Makes Mikes nak ya. Hobi makanan kesukaan. Kayak gitu ya. Jadi autobiografi itu kita sendiri yang membuat, mengenalkan diri kita sendiri. Nah, bedanya dengan biografi, kalau biografi kita misalnya kita membuat biografi, kita buat biografi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri ya. Jadi biografi siapa yang bisa kita buat? Yaitu biografi orang tokoh-tokoh ternama seperti presiden ya, tokoh-tokoh ulama misalnya ya, atau pahlawan ya, pokoknya mempengaruhi lah, yang tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi kehidupan kita seperti itu ya. Ini dia, umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal ya, betul ya, orang sukses atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Nah, jadi kira-kira anak-anak ustazah tadi kan dibilangnya ya, dikatakan bahwa biografi itu manfaatnya sangat banyak. Dari biografi tersebut kita jadi tahu kisah-kisah orang-orang terkenal, bagaimana orang bisa sukses. Lalu menurut kalian apa sih manfaatnya kita baca biografi? Ada nggak manfaatnya kita baca biografi? Supaya apa sih kita baca biografi? Supaya baik jalannya. Supaya apa anak-anak ustazah kita baca biografi? Manfaatnya apa sih kita baca biografi tersebut? Kita mengetahui perjalanan hidup orang-orang sukses, terkenal, orang-orang yang berpengaruh, ya kan? Untuk orang banyak. Apa coba? Yuk. Janganlah ustazah yang jawab. Apa nak? Untuk apa? Iya, cepat dikit lagi jawabannya loh. Untuk jadikan pelajaran. Terus tadi yang teladan-teladan itu apa? Untuk apa tadi? Siapa tadi yang cakap yang ngomong tadi? Ayolah, jangan malu-malu. Untuk iya bisa termotivasi. Selain itu termotivasi. Pastilah kalau kita baca orang sukses pasti termotivasi. Agar kita bisa meniru keteladanan tokoh tersebut, atau kita bisa meniru sikapnya, keistimewaannya, ya kan gitulah anak-anak ustazah manfaatnya. Jadi sangat dianjurkan kita baca biografi. Nah, jadi kita lebih mengenal tokoh tersebut. Nah, jadi sekarang agar kalian lebih mengetahui apa sih itu teks biografi, sekarang kita baca tentang teks biografi B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, tahu kan? Bapak B.J. Habibie tahu? Jangan sampai nggak tahu ya kan? Nah, ini dia ya. Kita baca dulu ya, coba yang baca Sahira Kalisa, silahkan
Baca dulu Sahira, Kalisa. Iya, silakan nak. Buka semua kameranya, jangan ada yang nutup. Dokter HC Ing dokter Is Mulda. Hmm. Suntuk kali. Hmm. Government Middlebury, udahlah lewatin aja. School. Mm-mm. Hochschule. Mm-mm. Oi, tunggu. Hosh. Hmm. Cum laude. Hmm.
Oh yang machine ahen. Dah. Sampai situ aja, panjang rupanya. Udah ya, Nak. Itu aja. Cuman gambaran aja ya. Jadi, Nak, Ustazah mau mengatakan bahwasannya yang dibaca tadi sama temannya itu ya, dibaca oleh si Sahira Kalisa adalah merupakan biografi, ya kan? Lalu ada pertanyaan seperti ini, ya. Kenapa sih teks tersebut tadi dikatakan sebagai teks biografi? Apa yang menandai kalau dia itu adalah teks biografi? Tentu harus tahu lah kita, ya kan? Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Kenapa sih teks tersebut dikatakan teks biografi? Apa yang menunjukkan kalau itu teks biografi? Ciri-cirinya apa rupanya kok bisa dibilang teks biografi itu? Ya, kenapa? Kenapa ini dikatakan biografi apa? Iya, berisi perjalanan hidup. Ya kan, Nak? Perjalanan hidup siapa yang dijelaskan di situ? Perjalanan hidup siapa? Iya, B.J. Habibie ya. Banyak sekali pelajaran hidupnya yang bisa kita petik pembelajaran, yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran ya. Jadi inilah dia yang dinamakan biografi ya, tentang bagaimana dia dari awalnya nol ya, maksudnya dia itu misalnya awalnya itu dia belum sukses sampai akhirnya sukses berjuang. Seperti apa sih perjuangan orang sukses itu? Karena Bapak Habibie ini adalah memang termasuk orang yang sukses gitu loh. Ya, sukses dalam kehidupannya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa ambil, kita teladani anak ustazah ya. Nah, jadi selanjutnya jadi tadi belum habis ya sebenarnya ya, masih banyak. Jadi selanjutnya ini kita mau mencari tentang kita jawab pertanyaan dulu. Nah, ini ada sih pertanyaan umum ya terkait biografi. Siapa tokoh yang dibahas dalam biografi? Udah tau lah kita ya, B.J. Habibie. Nah, ini pertanyaan ini anak ustazah ya, sebagai jawabannya inilah nantinya yang bisa membuat kita memahami apa itu biografi. Jadi kita harus menjawab pertanyaan ini sama-sama ya. Nanti setelah kita jawab baru kita tahu, oh iya ternyata biografi itu seperti ini gitu ya. Nah, tokohnya kita sudah tahu, Bapak B.J. Habibie. Lalu pertanyaan kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Siapa yang bisa menemukan masalah yang dihadapi tokoh tersebut? Pak Habibie. Apa permasalahannya anak ustazah? Saat apa dia permasalahannya dimulai itu? Siapa yang tahu? Silahkan. Tadi kan udah dibaca kan? Saat ayahnya meninggal, mulailah terjadi permasalahan. Dia harus berjuang dan membanting tuh, ya kan? Benar nggak? Dia bekerja keras. Betul nggak anak ustazah itu masalahnya? Betul ya, jadi kita harus tahu dulu permasalahannya biar kita tahu, oh ini ternyata biografi kayak gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ya mananya? Mana sih? Kok jadi hilang? Nah ini dia. Lalu
Kan tadi sudah ada permasalahannya. Nah, ini yang mau kita contoh. Nah, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahannya hingga si tokoh tersebut mencapai keberhasilan. Coba, ada nggak dijelaskan pada biografi tersebut saat Habibie itu terjatuh, lalu dia menyikapi masalahnya itu seperti apa sehingga dia berhasil gitu. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tadi kan udah dibaca kan. Tadi pertama itulah dari awalnya ayah meninggal ya kan. Nih ya. Nih ini udah kita sama-sama jawab ya. Kan masa kecil Habib itu dilalui bersama-sama saudaranya di Parepare. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini dan ditunjukkan Habibie. Mana dia? Oh nih. Habibie menjadi anak yatim sejak kematian bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Nah, ini udah mulai permasalahannya. Nah, masalah yang dihadapi si Habibie yaitu ditinggal oleh bapaknya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, inilah permasalahannya yaitu ibunya membanting tulang, bukan si Habibinya yang banting tulang ya. Jadi, masa kecil si Habibie itu dilalui bersama-sama saudara.